Perkenalkan, nama saya Rizky Andrian Sianturi dengan NPM 2010501136. Dari Rombel 1, saya ingin menjelaskan dokumen job safety analysis yang telah saya buat berdasarkan tugas UAS yang sudah diberikan oleh dosen K3 saya, yaitu Pak Abdullah. Yang pertama, urutan dari langkah-langkah kerja. Perihal pekerjaannya itu proses pembuatan golok panjang 60 cm dari bahan per mobil. Lokasinya di bengkel, tepatnya di Kalimantan Tengah, yaitu PT Pandai Besi. Sebagai pengawasnya saya sendiri. Dan urutan dari langkah-langkah kerjanya, yang pertama ada palu. 1. Pegang ujung tangkai palu dengan 2 tangan untuk palu yang besar. Sumber-sumber bahaya atau potensi terjadi kecelakaan yaitu tertumbur pada benda, terpukul oleh benda, dan jatuh mengenai pekerja. Rekomendasi untuk meniadakan atau mengurangi potensi bahaya. Yang pertama, gunakan palu yang terbuat dari besi agar beban palu tidak mudah lepas. Yang kedua, memukul perlahan dan hati-hati, menyebabkan pekerja lain bisa terpukul oleh benda. Lalu, rekomendasi untuk meniadakan atau mengurangi potensi bahayanya yaitu jika mungkin selalu gunakan kacamata lapangan, pukul perlahan untuk mengurangi kemungkinan bara api supaya tidak berhamburan. Lalu yang ketiga, pegang palu dengan nyaman, perkirakanlah arah ayunan dan pukulan ke besi secara tepat. Lalu sumber-sumber bahayanya yaitu terpukul oleh benda, dan cara meniadakannya yaitu hati-hati terjadi kerusakan yang berlebihan, dan gunakan palu yang baik dalam pekerjaan. Benda kedua yaitu pahat atau cold sickle, yaitu yang digunakan untuk memotong besi pada video tersebut. Yang pertama, memilih pahat yang cocok untuk bekerja. Yang kedua, gunakan alat bantu yang berfungsi mengurangi risiko kecelakaan. Yang ketiga, perhatikan sambungan pahat dengan alat bantu. Yang keempat, tidak menggunakan tenaga melebihi yang dibutuhkan untuk memotong. Yang kelima, menggunakan pahat untuk menghancurkan. Baru sumber-sumber bahaya, yaitu yang pertama, tertumbur oleh benda. Yang kedua juga tertumbur oleh benda. Yang ketiga tertumbur oleh benda juga. Lalu untuk mengurangi potensi bahaya, yang pertama harus menggunakan palu yang besar untuk pahat yang besar. Gunakan mata pahat yang tidak lebih lebar daripada daerah yang akan dipahat. Jika palu meleset, maka tangan akan terkena pukulan palu. Sarung tangan akan memberikan perlindungan. Jika sambungannya putus, dapat menyebabkan kecelakaan ringan, di mana di video tersebut terlihat bahwa pahat tersebut disambung menggunakan kayu yang diberi kawat. Selanjutnya, palu yang meleset dapat menyebabkan bencana serius bagi jari dan tulang. Selanjutnya, selalu gunakan pelindung mata, melindungi lainnya yang dekat dengan lokasi dengan kacamata lapangan atau penghalang. Lalu benda yang ketiga ada kunci Inggris atau penahan untuk besi. Yang pertama, pilih jenis dan ukuran kunci Inggris. Yang kedua, pemeriksaan kunci Inggris.
Yang ketiga, tempatkan kunci Inggris sehingga besi dicapit oleh kunci Inggris tersebut. Yang keempat, pastikan menggunakan sarung tangan, kulit atau yang sejenisnya. Yang kelima, pastikan ukuran kunci Inggris sesuai dengan benda yang dicapit, barang yang dicapit. Lalu kemungkinan bahayanya, yang pertama ada kerusakan barang, yang kedua barang terjatuh, yang ketiga luka bakar, yang keempat kerusakan barang juga. Lalu untuk mengurangi resiko, yang pertama, ketahui jenis kunci Inggris, yaitu untuk menyesuaikan dengan benda yang atau bahan yang dipakai. Yang kedua, periksa gigi kunci yang rusak setelah pemakaian, sarung yang rusak, permukaan yang rusak, atau gagang yang bengkok. Yang ketiga, hindari bekerja dengan kunci Inggris dalam posisi miring. Yang keempat, jangan menempatkan tangan atau badan pada posisi yang dapat menyebabkan luka bakar. Lalu benda yang selanjutnya, gergaji logam atau gerinda, yaitu yang pertama, langkah-langkahnya yaitu periksa gergaji. Yang kedua, pasang gigi gergaji searah dengan tangkai dan gunakan Google, yaitu kacamata pelindung mata. Yang ketiga, gunakan kekuatan penuh dan lurus. Kemungkinan kecelakaannya atau kemungkinan bahayanya adalah tersentuh atau kontak dengan badan, dan tersentuh atau kontak dengan badan juga. Lalu untuk meniadakan atau mengurangi resiko bahaya, yang pertama, jika pegangannya rusak atau patah, ganti atau buang gergaji, atau bisa jadi mata gergajinya tersebut diganti dengan yang baru. Lalu yang kedua, gunakan mata gergaji yang tajam dan gunakan Google supaya serpihan tidak masuk ke mata. Lakukan tekanan lurus untuk menjaga gergaji tidak patah dan bengkok. Pastikan tangan bersih ketika menggunakan gergaji di tempat terbatas. Lalu selanjutnya kita akan membahas analisis APD yang dibutuhkan oleh PT Pandai Besi, yaitu antara lain topi keselamatan, sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, sarung tangan kulit, tameng muka, yaitu berfungsi untuk supaya api pada saat penghalusan besi tidak mengenai mata atau daerah muka. Selanjutnya ada Google, yaitu supaya tidak mengenai mata serpihan api-apinya tersebut. Dan selanjutnya alat pemadam, mengingat bahwa di tempat tersebut selalu berkaitan dengan api, yaitu pembakarannya menggunakan api, dan itu menyebabkan potensi terjadi kecelakaan juga atau kebakaran yang hebat, karena di sebelah pembakaran besi tersebut, peleburan besi tersebut, terdapat kontak listrik yang dimana jika kontak listrik tersebut mengalami korsleting sedikit, maka akan terjadi kebakaran hebat dan menyambar dengan yang lainnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai job safety analysis PT Pandai Besi. Saya Rizky Andrian Sianturi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.